Bos, ada aktris cantik yang punya dua bisnis F&B sekaligus nih. Doi adalah Geisha Sandy. Siapa sangka wanita asli Palu ini punya bakat bisnis yang diwariskan keluarganya. Tetap menjadi aktris, tapi juga sukses di bisnis. Menjadi impian Geisha sejak dulu loh, Bos. Halo Bos, makasih ya udah mau datang ke coffee shopku. Selain kopi, di sini juga ada roti dan ada makanan beratnya loh. Makanannya itu makanan Arab. Penasaran? Tetap nonton di Cuan Bos. Geisha Sandy memulai karirnya lewat film tenggelamnya kapal Van der Wijk pada tahun 2013. Kualitas aktingnya jelas nggak usah diragukan lagi, Bos. Nah, kalau di dunia bisnis, emang bukan hal baru buat Geisha. Orang tuanya emang udah lama terjun di dunia bisnis kuliner. Jadi ini sebenarnya bisnis aku dan juga keluarga aku. Ada coffee shop juga, terus juga ada di sebelah ini. Kalau di sebelah baru, kalau yang coffee shop ini udah berjalan dari 2021. Kenapa restoran Arab? Karena mungkin karena aku tuh ada keturunan Arab kali ya, kayak keluarga aku ya. Jadi kayak kayaknya seru nih kalau misalnya bikin restoran Arab dengan sesuatu yang kayaknya tuh di tempat lain tuh kayak nggak ada gitu. Punya garis keturunan Arab? Jelas jadi alasan Geisha buka restoran ini. Kalau coffee shop sih, ini emang usaha yang marak berkembang di tanah air ya, Bos. Sebagai pewaris bisnis, jelas butuh ide baru yang relate dengan dunia sekarang, terutama kebutuhan di kota besar. Namanya juga bisnis, nggak selamanya tuh terus di atas, pasti kan ada naik turunnya kayak gitu sih. Terus juga yang dipersiapkan itu gimana caranya supaya kita tuh bisa tetap bertahan kayak gitu. Terus ngikutin, harus terus update. Coffee shop dan restoran makanan Arab jelas punya konsep yang berbeda. Tapi Geisha bisa menggabungkan dua usahanya dengan lokasi berdekatan, Bos. Doi pilih Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i Tebet, kawasan yang berdekatan dengan perkantoran. Tadinya tuh coffee shop aku tuh besarnya tuh sampai ke sebelah gitu. Cuman setelah dipertimbangkan lagi kayaknya supaya lebih efisien kalau misalnya kita tuh dibagi dua aja gitu. Jadi emang di sebelah tuh kita bikin usaha baru lagi, yang sebelah sini coffee shop. Untuk menjangkau berbagai selera masyarakat, varian minuman kopi pun bermunculan, Bos. Nah, kalau di Jack's Coffee ini, menu spesialnya apa sih? Jack's Coffee sendiri yang paling spesialnya itu ada es kopi susu Jack's pastinya. Terus juga ada Milky Regal. Terus matcha, kita juga ada matcha di sini. Sama kalau untuk di makanan Arabnya itu ada nasi mandi. Nasi mandinya itu ada pilihannya, ada pilihan ayam ataupun juga bisa kambing. Harganya puluhan ribu per porsi atau ratusan ribu buat menu sharing bersama family dan kerabat nih, Bos. Oh iya, karena Geisha keturunan Arab, dijamin rasanya otentik. Doi paham betul bagaimana rempah asli yang diracik ke dalam semua menunya ini, Bos. Mamaku, kakakku yang pertama, dan juga ponakanku itu suka masak, suka mungkin karena berawal dari suka makan, jadinya jadi mengulik-ngulik makanan kayak gitu. Jadi kayak misalnya makan di luar, ini pasti pakai ini akhirnya dicoba di rumah kayak gitu sih. Jadi emang kalau misalnya mau nanya ada bumbu spesialnya apa enggak, pastinya ada, dan itu yang menjadi USP-nya dari Jack's Coffee dan juga dari Azadan sendiri. Soal cuan, mampu bertahan sampai sekarang, pasti omsetnya nggak main-main ya, Bos. Apalagi awalnya hanya kedai kopi, tapi Geisha mampu melebarkan usahanya ke restoran Arab. Ya alhamdulillah sih gitu. Nanti insya Allah mungkin next niatnya sih mau ada coba buka cabang. Menarik banget kan bisnis F&B milik Geisha Sandy?
Doi menambah daftar aktris yang gak cuma sukses di entertain, tapi juga eksis di bisnis. Keren! Aku mau kasih sedikit tips. Yang pertama, yang paling penting itu menurut aku, kita harus bisa memahami target pasar. Yang kedua, harus mempunyai USP, Unique Selling Product, dan juga harus dibangun branding dari awal. Yang ketiga, ini juga penting banget, harus fokus dan konsisten. Itu paling penting, jadi kualitinya harus tetap dijaga. Dan yang paling penting lagi nih, yang terakhir, cuan bos! Bos-bos, musim hujan begini emang paling cocok cari makanan yang hangat dan berkuah. Iya, kayak bakso bos. Apalagi kalau baksonya disajikan dengan model hotpot begini. Konsep bisnis baru yang katanya bukan cuma jual bakso, tapi pengalaman makan bakso next level. Makin cuan gak ya bos? Halo bos, perkenalkan saya Rian dari Bakso Senggol. Bakso Senggol di sini kita akan menampilkan beberapa konsep prasmanan bakso Malang pertama yang ada di daerah Jakarta Pusat dengan berbagai menu variasi mulai dari gorengan, bakso, mulai ada bakso keju, bakso ori, bakso cincang, semuanya ada di Bakso Senggol. Penasaran gimana cuannya? Tetap di Cuan Bos. Bos, bakso senggol ini bukan lahir dari ikut-ikutan tren. Bisnis ini justru berangkat dari satu hal yang sederhana, dari kegemaran Bos Rian. Yap, suka makan bakso dan keinginan buat naikin kelasnya. Sebenarnya awal kita pengen mendirikan resto ini adalah kegemaran dari kami, gitu kan, akan bakso, dan pemikiran kami juga pengen menampilkan suasana bakso yang rasanya berbeda dengan kualitas premium. Dan nama Bakso Senggol sendiri itu kita dapat dari obrolan-obrolan santai sebenarnya dengan yang kita sering dengar nama Senggol itu sendiri. Dengan ada kuah Wonogiri. Satu kuah buat pecinta rasa otentik, satu kuah lagi buat yang cari sensasi baru. Lewat kuah senggol, Doi pengen merangkul customer pecinta pedas bos. Kalau kuah Wonogiri itu udah basic ya, maksudnya basic bakso, standar bakso pasti ya kuahnya kuah Wonogiri gitu kan. Dan kebanyakan dari kami itu orang-orang dari Jawa. Sedangkan kalau kuah senggol sendiri itu kita itu benar-benar pure resep dari Bakso Senggol. Jadi kita membuat racikan dari beberapa referensi yang ada gitu kan. Nah itu kita olah sendiri, akhirnya sampai kita bisa membuat resep kuah senggol. Bukan cuma kuah yang dibikin serius, pilihan isian juga dibikin luas biar pengunjung bebas ngeracik isi di dalam mangkoknya. Kalau di kuah bakso senggol ini kita ada bakso ori, bakso urat, bakso jamur, bakso cincang, terus yang terbaru ini ada bakso keju. Sedangkan kalau gorengannya ini kita ada gorengan namanya kekian, gorengan mekar, itu isinya udang dan ayam, terus ada bakso goreng, terus di sini kita juga menampilkan ada bakwan, gorengan bakwan, dan juga gorengan mie kerucut namanya. Variasi-variasi itu yang kita tampilkan di Bakso Senggol. Model prasmanan kayak gini jelas bikin orang kalap bos. Sekali lihat etalase varian bakso dan gorengannya, orang jadi bingung mau pilih yang mana. Yang akhirnya jadi pengen cobain semua.
Bakso goreng itu best sellernya di bakso senggol, dan sedangkan untuk baksonya kita ada di bakso cincang. Bakso cincang dan cincangnya itu kita bubuin terlebih dahulu. Jadi ketika kita makan bakso cincang itu sih ada tes tersendiri sih. Tentunya soal kualitas rasa kita sudah punya standarisasi itu sendiri gitu kan. Jadi apa yang kita jual, kita juga akan selalu menjaga kualitas itu sendiri, dan bahan-bahan yang kita pilih itu juga bahan-bahan premium. Standarisasi ini penting, Bos. Karena di bisnis F&B, repeat order nggak datang dari gimmick, tapi dari konsistensi rasa. Tapi, Bos, menu yang bikin bakso Bos Rian beda dari yang lain nggak cuma dari kuah atau gorengannya, Bos. Penyajiannya juga nggak kalah unik, dan pastinya bikin makin cuan. Konsep makan ala hotpot ini banyak penggemarnya, Bos. Customer jadi punya pengalaman makan yang interaktif bersama keluarga ataupun teman. Dari segi bisnis, jelas potensi transaksinya bakal ikut naik. Nah, Bos, kalau ngomongin bisnis, nggak bisa berhenti di produknya saja. Semua harus ada strategi yang pas supaya bisnis tetap berjalan. Untuk target marketnya sendiri kita cukup luas, dari kalangan anak muda, keluarga, gitu kan, terus sampai pekerja-pekerja juga banyak yang ada di sini. Selain menjual kualitas dan rasa, kita juga menjual konsep resto yang bisa buat meeting atau event kayak gitu kan. Jadi misalnya kalau teman-teman dari pekerja kantoran yang ada di sini mau ngadain event juga bisa. Tuh, Bos, dengan event transaksi nggak cuma per mangkok, tapi per reservasi. Oh iya, dari sisi harga, bakso senggol main di tengah, Bos. Masih masuk buat harian, tapi punya opsi buat rame-rame. Bakso kita paling murah untuk paket ada di harga 29.000. Itu di paket hemat gitu kan. Untuk paket komplit sendiri kita sampai di harga 45.000. Terus kalau untuk paket corporate, untuk paket keluarga kita juga bisa ada namanya senggol hotpot. Senggol hotpot kita dimulai harga 119.000 sampai 199.000 untuk 4 orang. Tuh, Bos, kisaran harganya bisa merangkul semua kalangan, Bos. Jadi bukan cuma cocok di tanggal muda, tapi masih bisa dinikmatin di tanggal tua. Baru 3 bulan kita berjalan gitu kan, dan secara penjualan kita udah cukup bagus gitu kan, cukup bagus karena memang lokasi kita ini strategis ya Kak ya. Untuk angka paling besar ya Kak ya, paling besar kita sudah 120 mangkok, 125 mangkok kita udah bisa keluar tiap harinya. Kalau rata-rata harga per mangkok antara 30 sampai 45 ribu rupiah, dan di hari ramai bisa laku sampai 120 mangkok. Artinya, potensi omset harian ada di angka 3,5 sampai 5 jutaan rupiah. Dan itu belum ditambah paket rame-rame, senggol hotpot, dan reservasi event yang transaksinya bukan lagi hitung per porsi, tapi per ruangan VIP, Bos. Makanya, modal bisnis bakso senggol ini bukan kerja margin gede di satu menu, tapi main di volume, durasi makan, dan fungsi tempat. Dan dari situ, cuannya ngalir makin deras. Oke Bos, gimana menarikkan liputan kita di bakso senggol? Saya punya 3 tips nih buat kalian-kalian pembisnis pemula yang ingin memulai bisnisnya. Yang pertama adalah jangan pernah takut untuk mencoba. Yang kedua, harus kreatif. Dan yang ketiga, konsisten dalam hal bisnis. Mulai rasa, kualitas, dan apa yang sudah ditentukan sama bisnis kita itu sendiri. Dan yang paling penting adalah cuan, Bos. Bos, teh masih jadi minuman favorit warga plus 62. Kayak Kak Ria yang suka banget minum es teh. Ria, kamu ngapain minum ini? Kenapa? Ini kan enak, es teh manis. Aduh, sini aku kasih tahu teh yang enak. Dari es cekek sampai bisnis es teh kemasan, semua laris manis. Dan kini hadir bisnis yang bikin teh naik level dan cuannya naik kelas, Bos. Halo Bos, nama saya Bartolomeus Adika, salah satu owner dari toko teh Sumber Harum. Kami menyajikan berbagai macam teh Nusantara
dan juga berbagai macam kudapan. Kalian bisa merasakan experience mencampur teh kalian sendiri di kedai kami. Kalau penasaran, tetap tonton di Cuan Bos. Bos, di saat masifnya bisnis kopi bermunculan, ada celah yang sering kelupaan. Teh yang justru lebih dekat dengan keseharian orang Indonesia. Bisnis teh yang hadir pun bisa dibilang konsepnya itu-itu lagi. Makanya Dika hadir menawarkan sesuatu yang baru. Awalnya aku dan partnerku bikin bisnis ini, itu karena melihat waktu itu di tahun 2023, melihat kayak banyak banget sih coffee shop yang bener-bener berjamur di Jakarta ini. Jadi kayaknya bisa deh teh itu menjadi sebuah tempat nongkrong yang baru untuk konsumen khususnya di Jakarta. Tempat nongkrong atau sekedar tempat kerja sebentar sambil menikmati teh pun jadi konsep bisnisnya, Bos. Tahun 2025 kemarin memberanikan diri untuk buka cabang dan dapat tempatnya itu di sini, di Koordinasi Jakarta. Yang itu adalah tempat kayak compound space, communal space, yang dimana nggak cuma ada toko teh Sumber Harum juga, ada tenan-tenan lain yang ada di sini. Jadi itu sebagai opsi untuk customer untuk datang ke sini itu bisa milih tenan lain juga. Nah, Bos, cabang kedua ini bukan sekedar pindah alamat. Kawasan Tendean Jakarta Selatan yang dikenal sebagai jalur ramai pun dipilih. Cocok sebagai tempat singgah untuk menikmati segelas teh. Yang membedakan kami itu kita ini menyediakan teh Nusantara yang dimana memang basic teh kami itu banyakkan dari Pulau Jawa, cuman untuk varian teh yang bisa kita custom itu ada dari Sumatera, waktu itu pernah ada dari Sulawesi. Jadi emang kita itu lebih khusus untuk teh yang Nusantara. Bos, Indonesia itu salah satu produsen teh terbesar di dunia. Tapi sayangnya, beberapa dari kita sering kenal teh dari merek luar negeri dulu. Di Sumber Harum, teh tidak diposisikan sebagai minuman asing. Justru sebaliknya, teh Jawa, Sumatera, sampai Sulawesi diperlakukan sebagai identitas. Pertama ini yang best seller orang racik itu adalah teh cap naga. Dia itu karakteristiknya lebih ke teh hitam dan juga aroma yang khasnya dia tuh vanili. Jadi aroma vanilnya lebih berasa dan juga rasanya itu lebih light dan nggak begitu strong. Sedangkan kalau yang satu lagi nih namanya pecut, itu dia variasi dari teh hijau dan dia itu wanginya lebih mendok melati banget dan rasanya lebih sepet. Buat sebagian orang, minum teh itu soal aroma dulu, baru rasa. Makanya di sini pilihannya bukan sekedar teh hitam atau teh hijau. Tapi ada yang ringan dan wangi, ada juga yang tegas dan meninggalkan jejak di lidah. Buat yang gak mau ribet, racikan spesial khas cafe ini jadi jalan tengah. Konsisten, seimbang, dan aman buat semua selera. Kita tuh juga udah ada racikan kita sendiri, yang dimana itu rasanya lebih balance, gak terlalu sepet, gak terlalu light, yang itu ada di varian menu teh tubruk, teh kampul, teh buah, itu kita punya racikannya sendiri. Nah, Bos, di sini customer juga bisa menikmati teh bersama makanan yang tepat. Pengalamannya naik satu tingkat nih, Bos. Untuk teh itu memang lebih pasnya kalau misalnya pakai yang teksturnya lebih ke nasi ya. Jadi kayak ketan itu dibikin unik, jadi yang jarang ada di toko-toko ketan lainnya. Sedangkan kalau dipanggang pun juga kita variasinya di isinya di dalam topping rotinya. Jadi secara rasa juga unik dan juga jarang ditemukan di tempat lain. Teh dan ketan itu bukan hal baru ya, Bos. Di banyak daerah, keduanya justru satu paket. Nah, yang beda di sini tekstur dan toppingnya, Bos. Yang asin ada ketan serundeng, yang manis ada ketan susu, bubuk kedelai, srikaya, sampai cream cheese. Rahasia mempertahankan rasa dan juga karakteristiknya itu lebih ke perketat SOP sih, Kak. Jadi benar-benar setiap bikin, setiap closing itu harus benar-benar diikutin SOP yang udah aku dan partnerku buat.
Jadi dengan begitu secara rasa, secara kualitas itu tidak akan berubah. Makanya, SOP di sini bukan formalitas, tapi fondasi supaya karakter rasa tetap sama hari ini dan besok. Nah, Bos, kalau soal harga gimana tuh? Di sini itu kita start dari 12.000. Kebanyakan emang harganya dari belasan sampai 20-an aja. Jadi dengan 20-an ribu udah bisa nongkrong di Jaksel. Tuh Bos, belasan ribu sampai 20 ribuan. Cukup ramah buat nongkrong harian, tapi masih punya ruang buat jaga kualitas bahan dan rasa. Teh di sini tidak diposisikan sebagai barang special occasion, tapi minuman yang bisa diulang. Datang hari ini, balik lagi besok. Dan dari harga yang sudah ditentukan, berapa sih omset harian yang bisa dihasilkan, Bos? Sehari itu rata-rata mungkin 100 produk yang terjual sehari dalam satu hari. Jadi untuk strategi marketingnya, kita itu dari awal buka emang banyak kena dampak dari KOL. Jadi banyak yang KOL yang datang review terus tiba-tiba meledak kontennya. Terus kalau target pasarnya memang kita itu ngincernya anak muda dan juga khususnya orang yang bekerja di sekitaran sini. Marketing di sini bukan soal ramai sehari, tapi konsisten tiap minggu. Dan ternyata yang datang bukan cuma orang sekitar. Banyak pelanggan datang tanpa rencana, lalu bertahan karena rasa. Tapi biasanya itu orang yang rantau malah. Misalnya orang yang rantau dari Jawa Tengah, Jawa Timur, itu biasanya yang kerja di Jakarta, terus dia ketemu ini, toko teh Sumber Harum, terus dia ngerasa kayak, Mas ini oke Mas, tehnya kayak teh yang di kampung saya. Jadi itu yang bikin saya ngerasa kayak, oh iya ini ya, rasanya maksudnya memberikan experience ke customer yang jauh dari rumah. Di titik ini, Sumber Harum bukan cuma menjual teh, tapi pengalaman emosional. Dan selama cerita itu masih relevan, bisnis ini bakal terus jalan. Kalau rencana untuk kedepannya itu mungkin bakal ada menu-menu baru. Ada banyak varian teh yang belum kita eksplor juga yang Nusantara ini. Jadi mungkin bakal ada banyak merek baru yang bakal kita display di sini, lebih Nusantara lagi lah. Jadi nggak cuma Jawa aja. Tuh Bos, Dika pengen bisa terus mengenalkan teh tidak berhenti di Jawa, tapi dari seluruh Indonesia. Dan yang penting, cuan Bos. Nah Bos, saya punya tips untuk kawan-kawan semua yang mau buka bisnis. Yang pertama, start small aja. Apapun yang kalian ada di rumah, itu bisa dimulai untuk membuat bisnis baru kalian. Yang kedua, cari keunikan di sekitar Anda. Apapun itu bisa dijadikan lahan bisnis. Yang ketiga, yang paling penting, cuan Bos. Kalau mau cari yang viral-viral, negara Blok M memang gak ada obatnya, Bos. Berbagai makanan jadi incaran para pecinta kuliner ibu kota. Salah satunya, Sekte Ayam Pop. Gerai yang mengusung ayam pop sebagai menu utama ini gak pernah sepi pembeli, yang artinya cuan mengalir tiada henti. Halo Bos, saya Dennis Yusira, owner dari Sekte Ayam Pop, yang bisa dibilang sekarang kita lagi jualan ayam pop yang ada di Blok M. Dan untuk kedepannya ini saya bakal ngobrol-ngobrol gimana mengenai bisnis Sekte Ayam Pop dan apa sih menu-menu kita. Penasaran? Tetap di Cuan Bos! Bos, dari sekian banyak makanan yang dijual di Blok M, Sekte Ayam ini jadi salah satu favorit pengunjung. Padahal Bos, menu yang diusung hanya satu, ayam pop. Olahan ayam asal Sumatera Barat ini, Dennis pilih dengan keyakinan besar ini bisa jadi produk bisnis penarik cuan. Dalam 3 minggu buka, tapi emang ilmu yang saya dapetin di sebelumnya tuh saya terapin semua nih. Jadi dari tempat, dari target market, dipelajarin semua market research segala macam. Nah, bisnis F&B itu biasanya ada life cycle. Ya kan, life cycle tuh ada yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, buat 10 tahun tuh udah hebat banget. Dan aku tuh sebenarnya tuh main nge-break itu, aku nggak mau dalam arus cycle itu. Jadi nanti ketika Sekte Ayam Pop cycle bisnisnya udah habis,
itu bakal ada di backup sama sekte-sekte yang lain. Dan itu kan pasti ngikutin zaman. Meski jadi makanan khas Minang yang banyak disukai, Dennis berpikir keras gimana caranya ayam pop masuk ke lidah pelanggan. Doi pun observasi dengan menyantap puluhan ayam pop dari berbagai restoran Padang. Karena ayam pop tuh banyak banget tipenya, ada yang modern, ada yang autentik, segala macam. Nah, tapi kalau misalnya di sekte, ini nggak bakal ditemuin di tempat ayam pop lain. Kenapa? Karena kita gabungin antara autentik sama modern. Bos, di sini ayam pop dihadirkan dalam 3 variasi. Ada ayam pop basah lembut, ayam pop goreng kering, dan mix goreng basah. Walaupun secara visual ayam pop tampak polos, rasa bumbunya benar-benar meresap ke dalam, bos. Sentuhan rasa gurih dalam kuah santannya membuat makanan satu ini semakin istimewa. Kalau misalnya yang autentik Padang asli, itu ayam popnya itu digoreng doang, nggak pakai santan sama sekali. Tapi kalau yang modern, yang di Jakarta, yang di Medan, Palembang, itu tuh pakai santan, ada kaldu santannya. Nah, ini saya gabungin digoreng dulu salayang, cuman 30 detik, abis itu dikasih bumbu santan, itu yang ngebedain. Ayam pop bakal disajikan dengan pilihan makanan pendamping. Dari rendang, gulai cincang, telur barendo, hingga daun singkong crispy dan aneka sambal. Untuk harga ayam pop satuan mulai dari Rp27.000 atau customer bisa pesan menu paket komplit dengan nasi, daun singkong crispy, dan sambal. Kenapa kayak gitu? Karena saya nge-capture nih banyak orang yang suka sekte ayam pop, tapi ketika buat take away, buat acara, event, catering, segala macam, alhasil kita nyiapin lah produk-produk yang sekiranya tuh cocok dan punya pilihan dan variasi. Oh iya bos, Dennis paham betul kalau kawasan Blok M Hub ini ramenya sama anak Gen Z. Makanya, Doi mendesain gerainya ini dengan banyak cermin. Jadi anak muda bisa mengabadikan momen untuk konten sosial media mereka. Pertama, mereka datang, mereka bisa ketemu cermin banyak di sini. Bisa foto-foto sama temennya. Bisa ngelihat art installation di sini yang emang bisa masukin ke story mereka. Habis itu bisa makan bareng teman-teman, makan hidangannya, ada yang ayam pop, ada yang apa, segala macam makanan ada minuman. Jadi ketika mereka datang ke sini, seluruh kebutuhan mereka bisa ke-fulfill. Tuh bos, kebutuhan customer Gen Z memang harus disediakan bos. Terbukti, gerai yang buka dari pukul 10 pagi ini selalu rame pembeli. Saya lihat nih, orang bolak-balik. Kebanyakan itu 80% bisa saya bilang itu perempuan dan umurnya tuh 25 ke bawah. Utama mereka selain mereka makan makanannya enak, itu pasti ada nongkrong bareng temennya, foto-foto, ada yang fotobox, ada yang estetik, ada yang ngobrol lama, segala macam. Nah, dari sisi ini semua, itu saya provide. Kira-kira boleh di-spill nggak sih bos Dennis? Cuan hariannya berapa? Kita tuh bisa sampai 700-an ya. Tapi rata-rata sekali bill itu kita di 90.000. Karena biasanya minimal berdua kan. Kalau satu orang keluarkan 50.000 dikali 700 orang, omset Dennis tembus 35 juta rupiah hanya dalam sehari bos. Menyala rekeningnya bos. Ini jadi bukti kalau pintu cuan itu selalu terbuka lebar buat yang mau bergerak. Asal bisa pilih produk bisnis yang tepat dan punya strategi buat menarik customer, dijamin bakal panen cuan, bos. Oke bos, kalau misalnya berbisnis itu dari pandangan saya yang penting hilangin idealis, hilangin ego, ya kan? Fokus sama market, kebutuhannya apa, kita penuhin kebutuhan market dan kita kasih value yang lebih dibandingkan persaingan kita. Yang paling penting cuan, bos.